Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020. Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kebahagiaan. Hidup manusia seharusnya setiap hari itu semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang. Itu sama dengan secara fisik. Fisik manusia dari bayi, dari dia hanya sebesar biji nutfah itu hanya kecil, kemudian membesar di kandungan, membesar, punya tangan, punya kaki, membesar, tumbuh dan tumbuh. Yang tumbuh harusnya bukan hanya fisiknya, yang berkembang bukan hanya fisiknya, tapi juga isi pikirannya. Artinya apa? Pemahamannya harusnya berkembang, ilmunya harusnya juga tumbuh. Itu kenapa dalam dunia pendidikan ada tingkatan, ada dari PAUD atau playgroup, kemudian naik level ke TK, lalu naik ke SD, naik ke sekolah menengah pertama, ke sekolah menengah atas gitu ya, sampai ke perguruan tinggi juga ada levelnya S1, S2, S3 dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa ilmu harus berkembang, ilmu harus terus bertumbuh dan berkembang. Artinya ketika Anda usia dewasa tapi Anda masih menggunakan pemahaman SD, maka itu salah. Kenapa? Karena Anda sudah dewasa, harusnya menggunakan pemahaman yang up to date, pemahaman yang untuk orang dewasa, tidak sama. Kalau Anda pergi ke toko mainan, di situ ada mainan, ada logonya, ada untuk 1+, ada untuk 3+, ada untuk 5+, ada untuk 8+. Nah, di situ sebetulnya sudah diarahkan, disesuaikan dengan umurnya, mainnya yang mana. Jadi itu sudah sudah di-set, sudah disesuaikan dengan kemampuan normal manusia di usia tersebut. Sama itu dengan pemahaman kita tentang apapun juga, tentang kehidupan. Kalau usia bertambah tapi pemahaman sama aja, maka namanya Anda merugi. Yang tumbuh hanya fisiknya, tapi isi pikirannya sama aja. Isi pikiran yang sama aja, ujung-ujungnya isi rekening Anda sama aja. Karena isi rekening Anda tergantung dari isi pikiran Anda sebetulnya. Isi rekening Anda tergantung dari pemahaman yang ada di kepala Anda. Kalau pemahaman Anda salah, maka juga hasilnya salah. Termasuk isi rekening Anda juga salah. Makanya kalau Anda mendengar video di Cahaya Kehidupan, Anda menonton video di Cahaya Kehidupan, kemudian Anda merasa gitu bahwa kok gini ya gitu. Nah, itu berarti Anda harus terus belajar, Anda terus update ilmunya. Kenapa? Mungkin Anda mendengar video di Cahaya Kehidupan atau menonton video kami di Cahaya Kehidupan dengan pemahaman anak SD atau pemahaman anak TK, tentu tidak sesuai. Sehingga Anda harus sadari itu, ya. Usia yang bertambah, fisik yang bertambah dewasa, bertambah senior, harus diimbangi dengan pemahaman yang juga senior, dengan pemahaman yang dewasa, sehingga tidak terkesan anak-anak. Tentu kita sering melihat banyak orang tua sikapnya seperti anak-anak, sedikit-sedikit marahan, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit sensitif dengan orang, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Itu sama dengan anak-anak. Artinya apa? Usianya bertambah, fisiknya berkembang, tapi ilmunya masih ilmu TK, ilmu SD. Efeknya hidupnya juga sama saja seperti itu. Jadi yang harus diupdate adalah ilmunya. Ini saya ambil contoh tadi peserta kelas MC online yang hari ini, hari Jumat, dari Kutai Kertanegara. Beliau aslinya dari Lamongan, kemudian hijrah pindah ke Kutai gitu ya, untuk membuka bisnis sana, dan di sana dia sudah cukup bagus, sudah punya rumah, punya mobil katanya. Nah, tapi dia merasa ada pemahaman yang salah tentang ketuhanan. Di situ dia merasa bahwa apa yang dia pahami tentang agama sekarang itu sama aja dengan ilmu dia ketika dia dapat pelajaran agama dari SD, dari SMP, sama aja. Harusnya dia mengatakan ke saya bahwa harusnya kalau makin dewasa ilmunya beda Mas ya, makin berkembang. Nah, ini orang yang bagus sebetulnya, orang yang mau terus belajar. Dia menyadari bahwa semakin beriringnya usia, semakin bertambahnya
fisiknya semakin senior, maka harusnya ilmunya juga berbeda. Ilmunya juga harus berkembang dan update, bukan pakai ilmunya TK atau SD. Di sini Bapak ini belajar MC untuk menemukan bagaimana mengenal Tuhan dengan berpikir. Karena menurut dia, banyak orang yang dia temui, banyak pesantren yang dia datangi, dia banyak tanda kutip guru yang dia datangi selalu mengatakan, jangan pakai pikiran, jangan pakai akal, jangan pakai berpikir ketika berdoa, ketika mencari Tuhan, jangan gunakan pikiran kamu. Tapi dia menyanggah dengan di Al-Quran itu banyak sekali ayat untuk berpikir. Lalu kenapa orang itu bilang tidak boleh berpikir? Nah, ini yang tidak ditemukan jawabannya. Si orang-orang tadi, si guru tadi selalu mengatakan kamu itu ngeyel, kamu itu susah nerima. Nah, Bapak ini betul sebetulnya, Bapak yang belajar MC tadi betul, karena memang di Al-Quran gitu ya, di Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan untuk mengenal kekuasaan Tuhan itu dengan berpikir, mengenal penciptaan Tuhan itu dengan menggunakan pikirannya. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan akal pikirannya. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang mau memahami ciptaannya. Memahami artinya mau menggunakan pikirannya. Nah, memang banyak orang di luar sana seolah-olah menafikan makna berpikir, seolah-olah menganggap berpikir itu sesuatu yang tidak penting karena hanya kata berpikir. Orang anggap dia merasa sudah berpikir, dia sudah merasa menggunakan pikirannya. Tapi ternyata belum. Semoga Anda bukan. Anda bukan termasuk orang yang mengaku sudah berpikir tapi kenyataannya belum. Nah, ini yang banyak terjadi di luar sana. Bapak ini dia selalu mencari, bertanya gitu ya. Dan hampir yang dia temui selalu bilang, gak usah pakai pikiran, jangan dipakai pikirannya. Ketika dia ngotot dibilang ngeyel. Nah, tadi dalam kelas tadi itu cukup interaktif diskusi saya dengan si Bapak tadi. Karena Bapak ini memang kritis, dan saya mencoba untuk menarik pelan-pelan benang-benang kusutnya gitu ya. Saya mencoba menata pasal-pasal di pikirannya. Saya mencoba menata apa yang dia ucapkan dan saya hubungkan sehingga dia akhirnya sadar bahwa oh ini loh maksudnya berpikir itu. Dan itu maksudnya bahwa Tuhan itu menyuruh kita untuk berpikir. Allah itu menyuruh kita untuk berpikir. Dan kenapa di agama itu semuanya harus menggunakan akal pikirannya. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang ulil albab. Nah, di situ akhirnya dia paham sebetulnya. Dan dia tadi menyatakan, Pak Firman, terima kasih ya. Saya tahu maksudnya dari kata berpikir itu. Ternyata katanya berpikir, tapi pemahamannya lebar sekali dan panjang sekali. Yang saya tidak dapatkan dari manapun. Ini baru buat saya dan saya paham. Jadi mereka mungkin yang bilang nggak usah pakai pikiran, mereka belum sampai ilmunya, belum paham ilmunya, kata si Bapak itu. Nah, itu memang tujuan saya membuat TMC, membuat saya kehidupan untuk memunculkan, untuk menyadarkan bahwa semua orang itu punya pikiran, semua orang itu bisa, semua orang itu punya kemampuan untuk berpikir dengan benar, dan berpikir itu adalah kuncinya kehidupan. Berpikir adalah kuncinya dari tugas manusia di dunia. Jadi kalau Anda tidak berpikir, Anda tidak disebut sebagai manusia. Kalau Anda tidak berpikir, maka Anda tidak menjalankan perintah Tuhan di dunia. Sadari itu dan pahami itu. Oke? Ingat, usia Anda bertambah, maka ilmu Anda harusnya bertambah. Berhenti menggunakan ilmu TK atau ilmu SD. Terima kasih, selamat malam. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.